Alhamdulillah ala kulli hal, kita mulai bismillah nasta'inu billah. Kita akan belajar tugas mulia seorang pendidik. Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendidik anak-anak, maka tugas yang paling utama dan paling pertama adalah menanamkan akidah dan mengokohkannya. Ini yang paling utama. Kenapa saya katakan yang paling pertama? Karena ternyata ketika anak-anak kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan ketika mereka lahir ke dunia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Kemudian mereka memiliki orang tua dan orang tua terkadang menitipkan anak-anak mereka kepada kita di sekolah. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah menanamkan akidah, menanamkan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengokohkannya. Dan subhanallah, pendidikan usia dini di masa kecil mereka akan lebih menerima apa yang kita katakan dalam sebuah prinsip keyakinan kepada Allah, dan itu merupakan bekal bagi kehidupan mereka. Bisa dibayangkan enggak Ustazah? Ketika kita mencoba kepada anak-anak kita mengenalkan siapa Rabb mereka, kita katakan kepada anak-anak kita, nak, yang menciptakan kita adalah Allah. Allah ada di arsy. Kita katakan kembali, nak, lihat nak, tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat kita, yang ada di sekolah kita, itu yang menumbuhkan Allah. Nah, lihat nak, yang memberikan minum kepada kita semuanya adalah Allah. Mata kita bisa melihat, itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Mulut kita bisa berbicara, Allah yang memberikan kepada kita. Kita kokohkan akidah anak-anak kita agar mereka yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan pondasi dasar orang tua ketika mendidik anak-anaknya. Luqmanul Hakim ketika beliau menasihati anak-anaknya, maka yang beliau nasihatkan kepada anaknya diantaranya adalah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Subhanallah, perkara yang paling utama yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah la tusyrik billah. Janganlah bersekutu, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketika engkau menyembah selain Allah itu merupakan kezaliman yang nyata. Allahu Akbar. Kalau sekarang teman-teman kita katakan kepada anak-anak kita, nah, jagalah Allah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Jangan kau minta kepada selain Allah. Dan itu sudah masuk ke dalam diri anak-anak kita. Maka misalnya ada kejadian yang saat ini sedang viral ya, namanya spirit doll ya Ustaz. Coba, yang mana kita tahu yang namanya spirit doll itu orang meminta kepada boneka untuk memberikan manfaat. Kalau anak-anak kita, anak-anak didik kita, kita tanamkan, nak, janganlah meminta kecuali kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, minta kepada Allah. Yang memberikan manfaat dan bahaya itu hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan. Orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan manfaat, apalagi boneka. Jin sekalipun tidak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat adalah Allah. Maka jagalah Allah. Anak-anak yang akidahnya kokoh, kalaupun nanti ada berbagai macam di kemudian hari sesuatu yang viral seperti sekarang ini spirit doll, mereka akan mengatakan itu adalah sebuah hal yang Allah benci. Aku kalau minta hanya kepada Allah, kalau mau berdoa hanya kepada Allah, mau minta garam sekalipun mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak akan pernah tahu bagaimana kelak nanti ketika anak-anak didik kita sudah besar, dan apa yang terjadi di kemudian hari kita tidak ada yang tahu. Maka di antara bekal yang bisa kita titipkan kepada mereka adalah menguatkan akidah mereka. Mulai kita mengajarkan kepada mereka, nak, yang namanya sholat mulai itu adalah sebuah kewajiban, nak. Karena ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kamu berada, jangan tinggalkan sholat, nak. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya meminta kepada selain Allah itu tidak boleh, nak.
Nah, yang namanya kamu pergi ke kuburan-kuburan orang-orang meninggal dan meminta di sana juga tidak boleh. Nah, terus kita berikan, kokohkan akidah anak-anak. Dan di antara metode kalau menurut saya ya untuk pendidikan usia dini, mengajarkan, mengokohkan akidah, mengenalkan iman kepada anak-anak, bawa anak-anak ke alam bebas. Biarkan mereka melihat gunung ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu kokoh, dan kita katakan kepada anak-anak kita, lihat nak, gunung yang begitu besar. Siapa yang menciptakan? Allah. Lihat antara kita dan gunung-gunung besar, kita kecil. Coba lihat. Besaran mana kita sama gunung? Anak-anak langsung melihat, gunung besar banget Ustazah. Itu yang menciptakan Allah. Gunung yang begitu besar saja, ya, dibandingkan dengan kita, itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana yang menciptakan gunung lebih besar? Kadang anak-anak dibawa ke laut ya, misalnya oleh orang tuanya. Terus kita katakan, lihat nak, saya kadang bawa anak-anak ke laut. Mereka bertanya, Mi, laut itu mana sih ujungnya? Kan anak-anak cuma lihat, mana ujungnya laut? Besar sekali, luas sekali. Masya Allah, ini kita baru melihat laut, belum melihat benua-benua lainnya. Begitu besarnya Allah yang menciptakan dunia ini. Terus kita ajarkan, di mana ada kesempatan kita mengajarkan akidah kepada anak-anak, menanamkan iman, kita ajarkan Ustazah. Karena itu merupakan amal jariah kita kepada anak-anak kita. Yang namanya mengajarkan akidah itu adalah sebuah kemuliaan. Subhanallah, ilmu yang pertama kali harus kita ketahui di antara ilmu-ilmu syariat yang ada adalah ilmu bagaimana mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia ilmu tersebut, maka Allah pun akan memberikan kemuliaan bagi para pengajarnya. Subhanallah. Jadi teman-teman jangan pernah tinggalkan yang namanya ketika kita ada kesempatan, ada hujan turun. Itu kesempatan untuk kita berikan kepada anak-anak. Lihat nak, hujan turun nak, yang menurunkan hujan siapa? Allah. Hujan itu manfaatnya untuk apa? Kita mulai mengatakan kepada anak-anak, lihat, bumi-bumi yang gersang, yang tadinya tidak ada air turun, ya, kemudian Allah turunkan hujan, Allah hidupkan kembali. Begitulah nak, kelak nanti Allah hidupkan kembali kita yang sudah meninggal dunia. Allah hidupkan dengan cara Allah turunkan hujan, Allah bangkitkan kembali. Anak-anak dengan metode seperti itu teman-teman, kita mengajarkan, mengokohkan akidah, mereka akan lebih tersimpan apa yang pernah kita berikan kepada anak-anak. Baik, kemudian yang kedua adalah menyampaikan nasihat terbaik. Subhanallah. Kita ketahui Ustazah semuanya bahwasanya agama ini adalah nasihat. Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Maka para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau menerangkan tentang sebuah hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihah. Din ini, agama itu adalah nasihah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ini sebuah penekanan bahwasanya Rasulullah SAW sangat menekankan kepada para sahabat dan umatnya agar kita jangan sampai terlalaikan dari saling nasihat menasihati. Begitu pula ketika kita tahu bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-'Asr, kalau Ustazah buka surah Al-'Asr, maka akan didapati di sana sebuah ayat, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalaulah Allah turunkan hanya surah Al-'Asr, maka kata Imam Asy-Syafi'i cukup surat itu untuk menjadi panduan kita semuanya. Subhanallah. Begitu agungnya surah Al-'Asr. Sampai-sampai di situ dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian saling nasihat menasehati. Artinya ketika nasihat itu Allah perintahkan untuk kita, maka kita sebagai seorang pendidik hendaklah memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Subhanallah teman-teman, anak-anak itu mereka masih memiliki fitrah yang jernih. Mereka masih belum banyak
polusi yang mereka dapatkan baik dari lingkungan maupun dari orang tuanya. Maka tugas kita terbaik ketika ada kesempatan berikan nasihat-nasihat kepada mereka. Boleh nanti ustadzah rujuk atau ustadzah balik lagi ke surah Luqman, bagaimana nanti nasihatnya Luqman kepada anaknya, wa aqimis shalah, gitu kan, tentang perkara sholat Luqman menasihati, tentang perkara engkau jangan teriak-teriak nak, berkatalah dengan lemah lembut, Luqman nasihati, tentang perkara nak birrul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, kalau kepada yang lebih besar engkau hormati, kepada yang lebih kecil engkau sayangi, kepada guru-gurumu engkau hormati. Itu adalah sebuah nasihat. Maka subhanallah teman-teman, kita ketika mengajar itu jangan sampai begini loh, dari rumah cuman siang RPP sampai sekolah sudah sampaikan RPP, pulang lagi selesai. Kita harus lebih berpikir, kira-kira apa ya kita tanamkan dari sebuah nasihat hari ini kepada anak-anak. Anak-anak itu bawa pulang itu bukan cuma hafalan Quran, tapi ada sebuah hal yang kita nasihatkan dan itu menjadi bekal bagi anak-anak kita. Harusnya kita punya. Mulai proses hari ini yang akan saya nasihatkan kepada anak-anak itu apa? Temanya itu loh Ustazah. Subhanallah, kalau kita bisa merancang RPP, harusnya kita lebih bisa merancang apa yang akan kita nasihatkan kepada anak-anak. Mulailah dari nasihat-nasihat yang paling mudah. Misalnya menasihatkan anak-anak tentang adab. Itu luar biasa teman-teman. Kita banyak sekali bisa memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, terutama masalah adab ketika kita berjumpa langsung dengan anak-anak. Contoh misalnya di tempat kami, itu kan mereka kalau pagi jam istirahat minum susu kurma. Jadi nutrisi terbaik yang mencoba kami berikan adalah minum susu kurma. Di antara mereka ada yang kalau minum susu kurma itu berdiri. Maka kita yang melihat, ustazah yang melihat, mencoba menasehati anak-anak, nak, kalau minum duduk, makan snack, nak, duduk. Subhanallah, itu merupakan pembiasaan terhadap anak-anak kita yang nanti menjadi bekal bagi anak-anak kita. Nah, kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Coba lihat teman-teman, di luar sana kita bisa melihat banyak sekali orang tua yang sudah tidak lagi menghiraukan minum dengan tangan kanan. Mereka minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, terutama orang-orang di luar yang belum pernah atau tidak pernah mengenyam agama. Dan subhanallah, kita bisa memikirkan, kalau ini kita berikan kepada anak-anak, nah, kita nasihatkan kalau makan minum pakai tangan kanan ya nak. Kemudian dia menjadi seorang guru, dinasihatkan kembali kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ratusan murid, dia ingat nasihat gurunya waktu dia kecil, waktu dia TK, dia kembalikan nasihatkan kepada anak-anak didiknya, nah, kalau makan minum pakai tangan kanan. Belum nanti dia jadi orang tua, belum nanti anak didiknya jadi orang tua. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Teman-teman mengajarkan, nak, kalau makan minum pakai tangan kanan ya nak, itu kan hal yang mudah ya. Dan subhanallah bisa dibayangkan pahalanya ustazah semuanya. Kita sudah meninggal di dunia, meninggalkan dunia yang fana ini, terbujur kaku di kubur. Anak-anak yang kita berikan nasihat, dia masih makan dan minum dengan tangan kanan. Kita katakan, nak, kalau minum tangan kiri itu setan masuk, nak, gitu ya. Jangan minum pakai tangan kiri. Dia terus teriak. Maka selama dia hidup dan menggunakan tangan kanan untuk makan dan minum, kita dapat pahalanya. Allahu Akbar. Ini loh yang harusnya kita itu tekankan. Jadi kadang, mohon maaf nih ustazah, kita itu tersibukkan dengan RPP, bahan ajar yang akan kita siapkan, tapi lupa sejatinya ketika kita memberikan nasihat terbaik untuk anak-anak, itu pahalanya akan lebih jauh mengalir kepada kita walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur. Jadi siap-siap ya ustazah, tiap malam tuh harus dipikir, kira-kira besok tuh saya mau memberikan nasihat apa ya? Terutama nasihat-nasihat yang berkaitan langsung yang anak-anak rasakan di sekolah. Jadi lihat kalau anak-anak, oh iya, nah yang namanya misal contoh real, saya akan memberikan contoh real, misalnya anak-anak bersama kawan-kawannya itu kadang kan ada bertengkar gitu ya, ada beda pendapat, akhirnya jadi satu mukul, satu enggak gitu ya, satu nangis, satu tidak. Kita ajarkan, kita mulai mengajarkan, nah, yang namanya meminta maaf itu adalah akhlak yang mulia. Masya Allah, saya pernah di sini mungkin ustazah satu juga ada yang hadir.
Itu ada anak dari rumah. Saya kenal dengan anak tersebut. Kalau suruh minta maaf ke temannya berbuat salah itu, susahnya Masya Allah. Pelan-pelan kita nasihatkan. Kalau dia mulai salah, nak, ayo nak minta maaf nak. Nah, maaf itu adalah sebuah hal yang mulia nak. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Berlalunya hari demi hari, anak itu Ustazah, dia salah, dia langsung spontan minta maaf ke temannya, maafin aku ya. Ada juga anak yang subhanallah dari orang tuanya sudah dididik dengan nasihat-nasihat yang mulia, terutama minta maaf kalau engkau bersalah nak. Itu di sekolah tuh sudah spontan. Kalau dia melakukan kesalahan, aku minta maaf ya. Masya Allah. Jadi ini nasihat yang terbaik, Ustazah, harus kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak. Baik, kemudian yang ketiga, tugas kita sebagai pendidik adalah memperbaiki metode penyampaian. Nah, ini dia nih ya, Masya Allah. Subhanallah, sebuah materi yang sangat bagus tidak akan bisa sampai kepada anak didik kita karena terhambat dengan cara atau metode penyampaian yang kurang tepat. Bisa jadi ketika kita menyampaikan sebuah ilmu kepada anak didik kita, bukan anak-anak yang tidak mendengar apa yang kita katakan dari sebuah ilmu, tapi kita yang kurang tepat dalam memberikan metode kepada anak-anak kita. Maka Rasulullah SAW pernah di dalam memberikan metode kepada para sahabatnya, di antaranya beliau memakai metode tanya jawab. Memakai metode tanya jawab ini membuat akhirnya para sahabat fokus kira-kira jawabannya seperti apa. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ada sebuah pohon di mana pohon tersebut seperti kita orang-orang yang beriman. Semuanya bisa diambil manfaatnya. Tidak ada satupun yang tersisa dari pohon itu kecuali bisa dimanfaatkan oleh manusia. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat dan para sahabat belum bisa menjawabnya. Ada seorang anak kecil yaitu Abdullah bin Umar mau menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Umar dididik oleh Umar ketika itu, wahai anakku, kalau engkau berada di majlis orang dewasa, maka jadilah engkau pendengar yang baik, karena di situ ada orang yang lebih besar. Kata Abdullah bin Umar ketika tahu jawabannya adalah pohon kurma, kata Abdullah bin Umar, wahai ayahku, aku tuh mau menjawab itu, tapi saya segan. Di situ ada Abu Bakar, ya, di situ ada Utsman bin Affan, maka saya tidak jadi untuk menjawab. Lihat teman-teman, metode tanya jawab itu efektif untuk kita sampaikan kepada anak-anak. Bisa kita tanyakan kepada anak-anak, siapa yang menciptakan gunung? Anak-anak mesti jawab enggak? Allah. Siapa yang menciptakan Umi dan Abi? Allah. Subhanallah. Jadi metode tanya jawab itu diantara metode yang efektif. Yang kedua, metode yang sangat-sangat efektif untuk anak-anak usia dini adalah metode berkisah. Subhanallah. Anak-anak itu tidak bisa menolak dari 3 hal. Yang pertama berkisah, yang kedua bermain, yang ketiga hadiah. Maka kami coba di tempat kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan, alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi Ustazah karena sudah offline. Alhamdulillah sebelum anak-anak itu masuk ke kelas, setiap hari semua ustazah harus bisa berkisah. Jadi kalau pagi itu sebelum anak-anak itu ke kelas, kita bikin kelas klasikal. Jadi ustazah mulai berkisah. Dan dengan metode berkisah sebenarnya teman-teman itu bisa kita mengokohkan akidah anak-anak. Bisa berkisah dengan para sahabat, kisah tentang sahabat, bisa berkisah tentang misalnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Dan kita mewajibkan semua ustazah harus bisa berkisah. Pertamanya kami datangkan ya narasumber yang ahli di bidang berkisah, yaitu Kak Erlan, untuk datang ke tempat kami mengisi parenting 1. Dan juga sebenarnya tujuan utama saya itu memberikan pelajaran juga kepada ustazah. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala berjalan berkisah ini setiap hari, dan anak-anak itu antusias sekali. Ustazahnya baru mau berkisah. Ini loh, insya Allah kita hari ini mau berkisah yang ada di buku ini ya. Saya lihat sendiri anak-anak tuh sampai begini dari belakang. Wah, situ gitu ya.
sampai yang belakang nggak kelihatan, itu antusiasnya luar biasa. Coba ustadzah lihat anak-anak lagi pada bermain gitu ya, terus kita bilang ini, ayo ustadzah mau berkisah, ustadzah mau berkisah. Saya yakin anak-anak itu akan datang gitu. Dan kita sebagai ustadzah harus bisa berkisah yang menarik bagi anak-anak. Jangan sampai kita kisah begini ustadzah, pada suatu hari ya, lempeng informasinya. Pada suatu hari datanglah misalnya kisah apa tuh? Ya kisah batang kurma menangis gitu ya misalnya. Tapi intonasinya tuh kita standar-standar aja. Kira-kira anak akan satu persatu pergi atau mendengarkan sampai selesai? Mainan sendiri. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah dapat tuh ilmunya. Bagaimana berkisah yang menarik. Ustazah monggo kalau mau lihat ada di YouTube Mutiara Hikmah itu ada penyampaian Kak Erlan materi dari awal sampai akhir bagaimana berkisah yang menarik, metode berkisah. Monggo silahkan dipelajari bareng-bareng boleh. Nanti ustazah boleh langsung praktek. Karena subhanallah teman-teman, kalaupun kita praktek kepada anak-anak didik kita di sekolah itu akan bermanfaat juga untuk anak kandung kita. Jadi kalau kita pulang ke rumah, kita bisa berkisah kepada anak-anak kandung kita dan itu akan memberikan hal yang sangat luar biasa efektif kepada anak-anak. Jadi siap-siap ustazah, insya Allah saya yakin saya berbaik sangka kepada ustazah semuanya bisa berkisah. Ya. Yang penting punya ilmunya dan praktek. Ya. Berikan kesempatan kepada ustazah setiap hari. Kalaupun baru pertama kali, namanya pertama kali baru belajar, yuk kita hargai. Jangan kita bully-bully. Alhamdulillah ustazah hari ini keren, masya Allah, tabarakallah bisa berkisah. Besok nanti berkisah lagi ya ustazah. Jadi kita teman-teman sesama ustazah itu harus saling kasih semangat. Jangan sampai ada ustazah yang baru berkisah, baru pertama kali seumur hidup berkisah. Ada nggak? Baik, kalau belum pernah maka coba untuk berkisah. Pertama apa tadi? Belajar bagaimana teknik berkisah. Kemudian metode yang selanjutnya setelah metode tanya jawab, metode berkisah, maka metode berceramah. Metode berceramah itu menyampaikan. Yang menyampaikan seperti saya sekarang misalnya berceramah di depan, ini juga kita bisa sampaikan kepada anak-anak ya. Nah, misalnya kita berceramah, ketahuilah anak-anakku bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Allah kasih kita minum, Allah kasih kita makan, terus kita berceramah kepada anak-anaknya. Kemudian metode yang selanjutnya adalah ketika kita ingin mengajar, maka biasanya ada kalanya anak-anak itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada yang kurang fokus. Maka kita bisa panggil nama anak tersebut. Ya. Misalnya ada anak namanya Ahmad. Dia kalau belajar lagi kumpul sama teman-temannya itu main sendiri. Di antara metode yang bisa kita pakai adalah kita panggil anak tersebut, Mas Ahmad, sini nak, maju ke depan. Kira-kira dia jadi fokus nggak? Fokus kan? Kan tadinya mainan tuh sendiri mutak gitu ya, namanya anak-anak kan, entah mainan jari jemarinya, entah mainan kakinya. Terus kita panggil, cara metodenya, misalnya kita lagi kumpul di kelas, kita panggil Mas Ahmad, kita kasih kepercayaan untuk dia. Mas Ahmad sini nak, lihat. Teman-temannya mau dengar Mas Ahmad tadi ustazah berkisah apa ya tadi pagi. Kita coba anak-anak untuk belajar berani. Dan saya yakin dengan metode itu akhirnya yang tadinya anak-anak tidak fokus jadi fokus. Ya, jadi fokus. Panggil nama dia. Panggil dengan sebutan yang terbaik, teman-teman. Jangan panggil dengan kata-kata yang tidak baik. Kita panggil dengan kelemah lembutan dan kita panggil nak, coba nak ke depan, sampaikan kepada teman-teman apa yang tadi ustazah sampaikan. Ya, baik. Kemudian ustazah yang dimuliakan Allah mengingatkan dengan elegan. Nah, ini juga kan terkadang yang namanya anak-anak itu tidak selamanya mereka itu berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Terkadang mereka membuat sebuah kesalahan. Maka di antara cara untuk kita mengingatkan anak-anak, sebelum kita mengingatkan anak-anak, pertama kali kita doakan dulu. Kita doakan dulu ustazah. Misalnya ada anak tuh, ustazah di kelas ada 7 anak. Satu anak ini bikin masalah terus. Masya Allah, ada loh anak-anak yang jenis begitu. Nah, sebelum kita ingatkan anak tersebut, kita sebagai ustazah itu berdoa kepada Allah dulu.
Berdoa kepada Allah, ya Allah lembutkan hati anak tersebut ya Allah. Sebelum kita ingatkan, minta kepada Allah, ya Allah perbaikilah akhlaknya ya Allah. Kalaupun orang tua anak ini belum mengajarkan dan melalaikan kewajibannya untuk menasihati anaknya, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua dia. Setelah kita benar-benar curhat nih kepada Allah Ustazah, baru kita itu luruskan niat. Untuk apa sih saya mengingatkan si fulan? Jangan sampai niat kita dalam mengingatkan anak-anak itu hanya untuk biar anak itu jerah dan gak mau sekolah di sekolah lagi. Jadi luruskan niat, saya mengingatkan adik ini kira-kira untuk apa? Tujuannya apa? Ya Allah, saya mengingatkan adik ini, mengingatkan anakku di kelas ini agar dia menjadi lebih baik akhlaknya, agar engkau ridho wahai Rabbku. Baru kemudian datangi, jangan di depan anak teman-temannya, panggil dia ke kantor, empat mata, kita dudukan, kita satu sama rata ya. Kalau kita menasihati anak-anak, jangan sampai yang menasihati anak-anak tuh kita duduk di sini, anaknya duduk di bawah. Anak duduk di bawah, ya kita duduk di bawah. Anak posisinya berdiri, ya kita bilang, nah kitanya yang memposisikan untuk jongkok, ya. Kalau anak misalnya lagi kurang apa ya, biasanya kan anak-anak itu mutang ya, kurang mood tuh kita bilang kenapa nak? Kita kulik dulu, kira-kira apa yang terjadi kepadamu hari ini? Mungkin ada masalah di rumah kah? Baru setelah dia nyaman, kita lihat ya, anak-anak itu kalau dia nyaman itu bisa terlihat dari mukanya. Kemudian kita berikan sedikit-sedikit. Kemarin kenapa nak kamu pukul sahabatmu? Kira-kira kenapa kok kamu pukul sahabatmu? Kenapa? Karena ada teman-teman di antara anak-anak kami yang dia itu mukul temannya kalau dipukul duluan. Kan kita sebagai seorang guru melihat, kok dia mukul? Jangan lepas menghakimi. Kita coba dulu dengarkan si anak ini kenapa kok dia memukul? Apakah ada sesuatu yang membuat dia akhirnya memukul? Dia biasanya anak-anak itu jujur teman-teman, mengatakan Ustazah lah dia mukul duluan jadinya saya mukul. Itu ada memang jenis anak yang begitu. Dia sebenarnya bukan tipe pemukul, tapi kalau diutak-utik diawali dengan kawan yang memukul duluan, dia akhirnya jadi mukul, membela diri. Nah ustazah yang melihat, ustazahnya pas melihatnya si anak ini mukul, langsung kita menghakimi anak ini, jangan mukul, no. Masya Allah, itu membuat ini ya ustazah luka di hati anak-anak. Jadi coba kita dengarkan dulu ceritanya apa yang terjadi, baru setelah kita dengarkan ceritanya dari awal sampai akhir, kalaupun mau memberikan nasihat-nasihat, berikanlah nasihat dari hati yang terdalam. Karena yang namanya nasihat itu kepada siapapun ya Ustazah, baik itu kepada suami, kepada orang tua, kepada audiens, itu kalau disampaikannya dari hati, saya yakin pasti sampainya ke hati. Jadi benar-benar tulus ya. Kita tuh memberikan nasihat tuh bukan untuk dipuji, oh fulana itu dia itu orang yang masya Allah kalau menasihati itu luar biasa. Sampai-sampai yang dinasihati itu menetekkan air mata, bukan. Tapi memang benar-benar kita itu menasihati dari hati yang terdalam. Saya nggak mau dia lebih jauh lagi terperosok ke dalam jurang maksiat, maka saya nasihatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai pula ke hati. Jadi tadi mengingatkan dengan elegan, mendoakan, kemudian kita dengarkan cerita dari A sampai Z sampai tuntas, baru kemudian sampaikan dari hati ke hati. Baik, kemudian tugas kita sebagai seorang guru juga kita merancang adanya reward, adanya hadiah dan hukuman yang efektif. Ini juga penting banget ini. Karena tadi saya sudah katakan ya Ustazah, yang namanya anak-anak itu tidak akan bisa menolak dari yang namanya hadiah. Ya, kami mencoba Ustazah setiap hari Jumat, kalau di tempat kami setiap hari Jumat itu anak-anak kita berikan reward, kita berikan hadiah. Dari mana uangnya? Dari infak yang mereka berikan setiap hari. Kita tidak mematok berapa infaknya. Yang penting mereka membiasakan berinfak dan itu akan dimasukkan ke dalam satu kaleng. Tidak kita utak-utik sampai nanti dibuka oleh Ustazah di hari Kamis dan diberikan hadiah setiap hari Jumat. Masya Allah teman-teman, hadiah ini cukup efektif untuk memberikan semangat kepada anak-anak. Ada anak-anak itu yang hari Jumatnya sudah diberikan hadiah, hari Sabtu Ahad kita libur. Karena Sabtu itu biasanya untuk rapat ustazah, untuk hal-hal yang memang bertemu dengan para ustazah, dan hari Ahad libur full. Ya, jadi hari Sabtu bukan libur untuk ustazah tapi libur untuk anak-anak. Nah ada satu orang tua yang pernah bertemu dengan saya, anaknya itu
Dia pengen sekolah hari Sabtu. Katanya, saya pengen sekolah hari Sabtu karena masih teringat hari Jumatnya baru dikasih hadiah. Jadi pengen ke sekolah lagi. Subhanallah Ustazah, dengan kita memberikan hadiah sebenarnya bukan hanya memberikan hadiah, kita bisa menanamkan akidah lagi. Ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak, kita katakan kepada anak-anak, nah, hadiah ini dari Allah. Ustazah semua tahu orang-orang misionaris, kalau dia memberikan sesuatu kepada anak-anak, entah permen, entah sesuatu yang menarik, mereka akan mengatakan apa Ustazah? Itu untuk menanamkan kepada diri anak-anak bahwasanya yang memberikan itu adalah, apalagi kita sebagai orang-orang beriman. Seharusnya ketika kita memberikan hadiah, maka kita katakan, nah, hadiah ini adalah dari Allah. Karena kamu sudah semangat belajar dari hari Senin sampai hari Kamis, kamu sudah Masya Allah menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran, berbuat baik kepada teman, maka Ustazah berikan hadiah. Dan tentunya yang namanya reward sebenarnya bukan hanya hadiah bentuk barang. Kita berikan apresiasi dengan mengajak anak-anak kita sebagai orang tua ini misalnya ke sebuah tempat, itu juga disebut sebagai reward atau hadiah. Atau kita misalnya, kita katakan kalau anaknya sudah mulai besar, nah, yang menentukan menu hari ini, misalnya anak perempuan, kamu ya nak ya, ini hadiah untukmu loh, karena kemarin kamu Masya Allah rajin, Masya Allah. Itu juga bisa Ustazah. Jadi jangan sampai Ustazah menganggap kayaknya kalau hadiahnya itu bentuk barang berat gitu ya. Subhanallah, anak-anak itu cuma dibelikan, tahu Ustazah, mainan yang harganya mungkin 7.000 apa 8.000, nggak nyampe 10.000, itu senangnya luar biasa. Bagi anak-anak, sesuatu yang diberikan ustadzahnya itu sangat-sangat bernilai. Saya pernah mengunjungi salah satu wali murid dari anak didik kami. Ada anak-anak itu yang memang dia coba untuk mengumpulkan hadiah-hadiah dari ustazah, dikumpulkan di lemari dan gak boleh diutak-utik sama orang tuanya. Dia mengingat ini hadiah Quran, ini hadiah dari Allah. Saya lihat sendiri. Jadi lemari itu khusus, walaupun mungkin mainannya mainan-mainan yang 7.000, tapi benar-benar dihargai oleh dia. Dikumpulkan, diingat kembali, Masya Allah. Jadi Ustazah, hadiah itu sangat efektif ya untuk anak-anak manakala anak-anak kita melakukan sebuah kebaikan. Bukan hanya ini ya, yang mungkin kita itu selama ini misalnya bagi rapot, yang diberikan hadiah itu hanya anak-anak yang punya hafalannya bagus, yang masuk ke 5 atau 4 besar gitu ya, misalnya ke 3 besar. Bukan, tapi hadiah itu adalah sebuah hal yang memang bisa didapatkan anak-anak kita ketika mereka bisa berbuat baik, bukan hanya hafalan saja. Dan juga hukuman yang efektif. Ini juga berlaku apabila ada hadiah mesti ada hukuman. Sebelum kita memberikan hukuman kepada anak-anak, alangkah baiknya kita menjalin kesepakatan di antara kita dan anak-anak. Jangan sampai anak-anak hanya tahu sesuatu itu dengan hukuman dan hukuman, tapi mereka belum paham kenapa saya dihukum, kenapa saya diberikan sanksi. Kita jelaskan dulu kesepakatan di awal. Nah, kalau kamu misalnya tidak melakukan hal ini, poin ini, melanggar poin ini, maka nanti hukumannya seperti ini, misalnya. Sehingga anak-anak paham ketika mereka diberikan hukuman itu karena mereka melanggar sebuah aturan. Banyak di antara kita itu Ustazah tiba-tiba menghukum anak-anak tanpa anak-anak itu mengerti kenapa saya dihukum, kenapa diberikan sanksi. Belum dikomunikasikan untuk kesepakatan awal. Maka diberikan kesepakatan dulu, diberikan aturan dulu. Kalau memang ada aturan di sebuah sekolah, itu dikomunikasikan dengan anak-anak. Misalnya contoh, anak-anak di sini di sekolah ini ada aturan, jam 8 itu gerbang ditutup. Misalnya, hukumannya apa kalau yang sampai jam 8 lebih baru datang, nggak bisa masuk gitu ya. Akhirnya anak-anak ketika datang jam 8 lebih tahu gerbangnya ditutup, dia paham, oh ini hukuman, ini karena saya melanggar, masuknya terlambat. Nah itu juga dikomunikasikan dengan orang tua wali murid, sehingga jangan sampai terjadi ya teman-teman, ini yang paling menakutkan. Kalau zaman dulu kala anak-anak dihukum di sekolah, itu orang balik ke rumah, orang tua tidak membela anak, tapi justru membela guru. Zaman sekarang anak-anak dihukum di sekolah, lapor ke orang tua lapor ke pengadilan. Yang dibela siapa? Anaknya, ya kan?
Zaman sudah berganti. Maka alangkah baiknya ketika kita memang ada hukuman-hukuman tertentu di sekolah, kita komunikasikan juga dengan orang tua wali murid. Ya di grup itu kita komunikasikan ini loh peraturan-peraturan yang ada. Dan hukumannya kalau memang melanggar peraturan ini hukumannya. Baik, kemudian tugas sebagai seorang ustadzah. Wah ini kayaknya yang paling berat ini. Menjadi teladan yang baik. Allahu Akbar, Subhanallah. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini melainkan beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi umatnya. Apapun yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, pahit getirnya Rasulullah SAW di dalam kehidupan itu agar kita bisa meneladani beliau, dijadikan sebagai sosok teladan bagi kehidupan kita. Begitu pula anak-anak kita ustazah, ketika dia melihat ustazahnya memiliki akhlak yang mulia, perkataannya baik, yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat thayyibah, maka anak-anak pasti akan meniru dengan cepat. Karena anak-anak kita itu seperti spon. Spon itu akan menyerap semua yang ada di depannya. Maka penting bagi kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Jangan sampai wal'iyadzubillah justru kita mentransfer dosa-dosa jariyah kepada anak-anak. Karena ada para pendidik yang dia mengajarkan hal-hal yang justru bermaksiat kepada Allah kepada anak didiknya, dan itu merupakan dosa jariyah. Perhatikan juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tingkah laku kita di sekolah, perbuatan kita, perkataan kita semua ditiru plak-plak-plak oleh anak-anak didik kita. Sampai misalnya ya urusan sepele, misal ustazah naruh sendal, misal naruh sendal kan biasanya kalau di sekolah kan ada itu tuh, ada rak sepatu. Itu kalau ustazah naruh sendalnya cuma taruh aja di situ, mesti anak-anak lihat, oh ustazahnya nggak naruh sendal di rak sepatu. Ustazahnya plak langsung naruh sendal di rak sepatu, anak-anak lihat. Besoknya ketika kita bilang, nak taruh di rak sepatu, dia langsung menaruh di rak sepatu karena dia melihat ustazahnya juga naruh di rak sepatu. Ini hal sepele ya, belum hal-hal yang lebih besar lagi. Subhanallah. Jadi semua seluk-beluk ustazah di sekolah itu pasti akan ditiru oleh anak-anak. Maka jadilah teladan yang baik, karena sejatinya anak-anak kita itu sedang melihat dengan mata mereka, sedang mendengar dengan telinga mereka apa yang didapatkan di sekolah dan dijadikan oleh anak-anak kita sebagai bekal di dalam kehidupannya. Baik, kemudian selanjutnya ini poin yang paling penting lagi adalah kiat menjadi pendidik sukses dunia dan akhirat. Yang pertama, ini berat nih, paling berat ini adalah ikhlas. Ya Rabb, subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah. Kalau berbicara masalah ikhlas, harusnya nasihat ini saya ajukan pertama kali untuk diri saya. Untuk diri saya terlebih dahulu. Sebelum saya mengingatkan teman-teman semuanya, nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya. Hati kita itu berbolak-balik. Terkadang kita sudah meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari rumah masing-masing itu teman-teman. Sebelum berjumpa dengan anak-anak didik, sebelum sampai ke sekolah, alangkah baiknya sebelum kita keluar dari rumah kita masing-masing, selipkan niat di hati kita, untuk apa saya mengajar? Untuk apa saya mengajar? Jangan sampai wal'iyadzubillah summa wal'iyadzubillah kita mengajar hanya ingin mendapatkan kepingan-kepingan dunia saja. Kalau kita hanya ingin mendapatkan, mohon maaf sekali, gaji dari kepingan dunia, maka Allah beri, tapi nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika kita mengajar, kita niatkan, wahai Rabbku, ini adalah perintah dari Engkau. Bukankah kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah, malaikat, bahkan semut yang ada di lubang semut dan ikan-ikan yang ada di lautan, semua itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Lihat, maka niat kita teman-teman ketika mengajar agar kita itu didoakan oleh seluruh penghuni langit, ahlas samawati wal ard, dan seluruh penghuni bumi, didoakan dengan kebaikan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang gak pengen
ketika berjumpa dengan Allah dosa-dosa kita terdelek. Siapa yang gak pengen teman-teman ketika kita meninggal nanti dalam keadaan kita husnul khatimah. Dan ketika kita akan mengajar, katakan dalam diri kita, ya Allah, semoga kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang Engkau ridhoi ketika mengajar, dan Engkau wafatkan hamba dalam keadaan kebiasaan yang baik. Subhanallah, saya teringat seorang ustadz yang beliau itu punya hobi mengajar. Jadi memang beliau di mana-mana mengajar, Masya Allah. Sehari itu bisa sampai 5 kali lebih, karena setiap habis sholat beliau ngajar. Berarti 5 kali lebih, belum sebelum sholat ya, itu beliau juga ngajar. Allah wafatkan teman-teman dalam keadaan masih mengajar. Allahu Akbar. Maka itu niat yang baik. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Kalau hobi saya, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui adalah mengajarkan kebaikan untuk umat. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan sedang mengajar, sedang mengajarkan kebaikan. Karena sesungguhnya kita semua itu diwafatkan dalam kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau teman-teman hobinya misalnya sholat, maka Allah wafatkan dalam keadaan sholat. Teman-teman hobinya baca Al-Quran, maka Allah wafatkan dalam keadaan baca Al-Quran. Sekarang, tanyakan dalam diri kita masing-masing, kita itu ingin diwafatkan dalam keadaan apa? Jadi sebelum keluar rumah, ingatkan diri kita masing-masing, niat yang baik, ya Allah, dengan ini saya ingin meminta kepada Engkau, ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan hamba sedang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Kemudian teman-teman, niatkanlah untuk menghilangkan kebodohan dari anak didik kita. Ini niat yang boleh kita lakukan di dalam hati. Ya Allah, anak didikku ketika dia butuh bekal, ya adanya kebodohan, maka dia butuh bekal. Maka tugas saya, ya Allah, adalah menyampaikan kebaikan tersebut, menyampaikan ilmu tersebut kepada anak didik saya, ya Allah. Dan jadikanlah dalam proses penyampaian itu hanya untuk Engkau, tidak untuk apa-apa, hanya untuk Engkau. Dan dari niat juga kita bisa katakan dalam diri kita, ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang ada dalam hati hamba, ya Allah. Sesungguhnya ketika hamba mengajar, hamba hanya ingin mencari ridho-Mu, bukan ingin mencari pujian. Ingatlah wahai saudariku, ada sebuah hadis, dan hadis ini yang pertama kali mestinya saya tunjukkan untuk diri saya. Kata Rasulullah SAW, kelak pada hari kiamat didatangkan seorang yang dia di dunianya diberikan fasilitas oleh Allah, kesempatan oleh Allah untuk belajar dan mengajar. Lihat, untuk belajar dan mengajar. Didatangkan dia, kemudian Allah bertanya kepada dia, bukankah aku telah memberikan kesempatan kepada kamu dulu sehingga kamu belajar ilmu? Kemudian dia mengatakan, betul wahai Rabbku. Bukankah aku dulu memberikan kepadamu sebuah mulut untuk bisa kau gunakan untuk mengajar? Betul wahai Rabbku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kau sampaikan ilmumu? Untuk apa kau baca Al-Qur'an? Untuk apa kau sampaikan ilmumu? Maka orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, aku sampaikan ilmu kepada orang lain itu hanya untuk Engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau telah berbohong. Sesungguhnya aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Engkau itu dulu waktu ngajarin ilmu, engkau ketika dulu mengajar anak didikmu biar kamu itu dapat penghargaan, biar dapat pujian, dan itu waqadqin, sudah kau dapatkan di dunia. Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh malaikat untuk menyeret muka dia dan menyeretnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ya, amin Allahumma amin. Baik. Kemudian yang kedua, ya, karakteristik atau sifat yang harus kita miliki sebagai seorang pengajar adalah jujur. Nah, ini juga penting banget ini. Subhanallah, Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi, beliau itu terkenal dengan kejujurannya. Dan orang yang sudah mengenal Nabi kita Muhammad SAW dengan kejujuran yang beliau miliki pasti akan mencintai beliau. Maka kita umatnya sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah sifat jujur. Ya, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang namanya kedustaan itu akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sifat jujur harus dimiliki oleh semua pendidik, dan ini adalah sifat yang paling utama, terutama
jujur ketika menyampaikan sebuah ilmu. Jangan sampai kita menyembunyikan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita sembunyikan dan kita tidak sampaikan kepada anak-anak. Jujur ketika kita berkata kepada anak-anak kita, jujur kepada Allah dan Rasulnya. Untuk apa saya mengajar? Itu adalah kejujuran yang mesti kita miliki, teman-teman. Dan kalau kita berbicara masalah jujur, saya yakin tidak tuntas walaupun satu pertemuan. Jadi ini saya hanya memberikan contoh-contoh secara global, karena pastinya tidak akan cukup waktu untuk kita jabarkan masalah kejujuran. Baik, yang ketiga adalah tidak jargoniyah. Ini nih ya, Masya Allah. Ngajari tapi orang lakoni gitu ya. Ngajari tapi orang lakoni. Wah, ini berat banget ini. Teman-teman, sebelum kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak didik kita, misalnya, nah ayo nak sholat duha, misal, nah ayo nak berbuat baik, itu tanya diri kita masing-masing, sudah belum kita melakukan itu? Nah ayo nak zikir pagi, tapi ustazahnya nggak pernah zikir pagi, misalnya. Nah ayo nak berbuat baik ke teman, tapi ustazahnya nggak pernah berbuat baik ke teman. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membenci orang-orang yang dia berkata-kata, dia menyuruh orang untuk berbuat baik, berbuat amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Dan ini semuanya celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita semuanya, hendaklah menjadi seorang pendidik yang apabila kita berkata, apabila kita memberikan nasihat kepada anak-anak, kata-kata tersebut, nasihat tersebut, kita terlebih dahulu yang mengerjakannya. Ya, jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita semuanya. Dan di antara sifat yang harus kita miliki sebagai pendidik adalah tidak berat sebelah. Kita harus bersifat adil, karena adil itu adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Maka coba untuk melihat lebih bijak lagi, jangan sampai kita menjadi seorang pendidik yang menganak emaskan seseorang ya dibanding dengan yang lainnya. Ustazah yang dimuliakan Allah, yakinlah semua anak didik kita itu unik. Semua anak didik kita itu cerdas. Semua anak didik kita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada anak-anak yang hafalannya tidak lebih cepat daripada anak yang di sampingnya, tapi dia punya kelebihan. Dia orang yang Masya Allah sangat berempati kepada kawannya misalnya. Maka jangan sampai di dalam kelas kita hanya memperhatikan, menyanjung anak-anak yang punya hafalan tinggi, hafalan banyak, dan melupakan anak-anak yang hafalannya lambat. Anak-anak yang punya akademiknya pintar, tapi kita melupakan anak-anak yang standar. Ingatlah, setiap diri kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam keadilan mendidik anak-anak kita. Semua kita akan berdiri. Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu termasuk orang-orang yang menganak emaskan anak didikmu, atau kamu termasuk yang berbuat adil? Semua kita akan mempertanggungjawabkannya. Maka jangan sampai ustazah yang dimuliakan Allah, kita menganak emaskan seseorang dan justru membuli anak didik kita. Saya ingat ya ustazah, kisah seorang ibu. Dia bilang ke saya, anaknya dulu disekolahkan di sebuah sekolah, saya tidak perlu menyebutkan sekolahnya. Ustazahnya itu subhanallah berat sebelah. Jadi dia itu yang disuruh maju, suruh tampil, kalau ada apa-apa yang disebut-sebut si fulanah saja. Yang lain justru tidak pernah disebut-sebut. Yang lain dikesampingkan. Kalau misalnya memberikan pengajaran, yang disuruh maju pertama fulana, yang diberikan waktu yang paling lama fulana. Nah subhanallah, ternyata itu membuat sakit hati anak yang standar-standar. Dan dia subhanallah akhirnya mengajukan apa yang dirasakan kepada orang tuanya. Yang lebih parah lagi, ustazahnya bukan hanya menganak emaskan si fulana itu, membuli juga di kelas. Dan dampaknya tahu nggak ustazah semuanya? Anak teman saya itu sampai karena dibully oleh ustazahnya di kelas, sampai akhirnya ngompol. Padahal itu kelas 5 SD. Sampai dibawa ke psikiater, dan kata psikiaternya ini itu karena memang bulian.
Dan malasif ya, sangat disayangkan justru yang membuli itu adalah ustadzanya sendiri. Maka jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah terucap dari perkataan kita membuli anak-anak kita, karena itu merupakan dosa jariah. Nah, ini dia rendah hati, Masya Allah. Jadi ustadzah semua yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita sebagai ustadzah memiliki sifat tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Ketika kita memiliki sifat tawadhu, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dia tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya ketika seorang pendidik yang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, maka dia pun akan dicintai oleh kawan-kawan yang ada di sekolahnya. Kawan-kawan sesama guru juga mencintai. Berbeda ketika seorang pendidik dia sombong. Naudzubillah summa naudzubillah. Sifat sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibenci oleh rekan-rekan yang bekerja di dalamnya. Maka hendaklah kita memiliki sifat yang namanya sifat tawadhu. Dimanapun kita berada, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang saat ini kita miliki bukan berarti karena usaha kita, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang Allah titipkan sejatinya bukan milik kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecantikan, kekuasaan, kedudukan, semuanya adalah dari Allah. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhilah sifat sombong, karena sejatinya sifat sombong adalah hal yang dibenci oleh Allah dan juga makhluknya. Baik, yang selanjutnya adalah sabar. Ya Rabb, ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah dengar enggak? Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa kok kita dengar sabar itu tidak ada batasnya? Karena memang Allah, ketika Allah memberikan pahala sabar, maka pahalanya itu juga nggak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk berinfak, Allah beritahukan, ketika engkau berinfak maka engkau akan dapatkan berlipat sekian lipat 700 kali misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berhaji misalnya, maka Allah beritahukan, haji itu kalau engkau berhaji mabrur maka pahalanya ini surga. Tapi dengan sabar, Allah tidak berikan hitungan dunianya. Allah jadikan pahala sabar itu pahala yang luar biasa tanpa batas. Maka hendaklah kita sebagai pendidik bersabar atas semua apa yang Allah berikan. Dan Syekh Utsaimin mengatakan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendidik anak-anak kita, itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mendidik anak-anak kaum muslimin merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kalau kita anggap itu adalah sebuah ibadah, sebuah ketaatan, maka hendaklah kita bersabar. Apapun yang kita temui, baik dari misalnya anak didik yang kurang nyaman, sekolah yang kurang nyaman, kita harus bersabar. Disitulah letak ujian yang kita harus lakukan, yang harus kita jalani. Terkadang kan yang namanya sebuah sekolah itu kan ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kalau memang Allah sudah masukkan kita di sebuah sekolah, sebuah institusi, maka itu harus bersabar. Ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar ketika kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar mulut kita tidak mengatakan sesuatu yang buruk sehingga didengar oleh anak-anak kita, dan Allah tidak suka ketika kita mengucapkan kata-kata dari sebuah celaan. Sabar untuk tidak marah, sabar untuk tidak ngomel-ngomel, karena yang namanya marah itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita jauhi marah, karena efek ketika anak didik itu melihat gurunya marah-marah, itu akan membuat anak didik menjadi takut, dan ini akan memiliki efek yang sangat panjang. Dan yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya ustadzah, ini nasihat untuk kita semuanya. Kalau ustadzah di rumah ada sebuah persoalan, ada sebuah masalah yang dialami dengan suami dan anak-anak, mohon dengan sangat jangan bawa-bawa ke sekolah. Sebelum ustadzah ke sekolah, selesaikan dulu masalah. Jangan bawa-bawa
yang di rumah itu akhirnya kita bawa ke sekolah, dan kita akhirnya teman-teman sejawat yang ada, guru-guru yang ada di sekolah itu merasa bingung. Kenapa kok ustadzanya tiba-tiba datang dalam keadaan cemberut? Kenapa ustadzanya datang dalam keadaan gak sumringah? Kenapa ustadzanya datang kok dalam keadaan marah-marah? Padahal itu efek dari salah satu efek karena dia punya masalah di rumah. Katakan dalam diri kita, kalau memang punya masalah di rumah, simpan dulu. Kalau belum selesai, simpan. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, minta kepada Allah. Ketika kita masuk ke sekolah, katakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang baru, dan kita harus bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwasanya ya wahai Rabbku, masalah yang tadi di rumah aku simpan, dan sekarang saya hadapi anak-anak dengan wajah sumringah. Karena teman-teman, apa yang dirasakan oleh ustazah itu mesti dirasakan oleh anak didiknya. Ustazahnya dalam keadaan marah-marah, anak-anak itu nggak nyaman. Ustazahnya dalam keadaan cemberut, ya misalnya, mesti anak-anak nggak nyaman. Beda kalau ustazahnya itu ketika ke sekolah dia sumringah, dia sambut anak-anak dengan kebaikan-kebaikan, dengan sebutan-sebutan yang nyaman, mesti anak-anak itu nyaman. Kalau kami ustazah menyarankan kepada ustazah-ustazah satu, sebelum berjumpa dengan anak-anak itu sholat dulu. Sholat itu sebagai ini loh, apa ya ustazah? Jadi dari rumah itu misalnya bawa masalah apa, sholat dulu untuk menenangkan. Untuk menenangkan, sholat dulu, setelah itu baru hadapi anak-anak. Jadi untuk memutus mata rantai kalau misalnya ada sesuatu dari emosi yang tidak baik dari rumah, kemudian setelah itu sholat, minta kepada Allah SWT, baru kemudian menghadapi anak didik. Itu insya Allah akan lebih jernih ketika menghadapi anak-anak kita. Baik. Nah, ini terakhir ya teman-teman. Masya Allah, kita sebagai seorang pendidik hendaklah memiliki karakter untuk terus belajar. Terus belajar. Sampai kapan kita terus belajar? Sampai Allah wafatkan kita. Di mana ada kesempatan untuk menuntut ilmu, maka belajarlah. Sampai detik ini pun alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya untuk belajar. Dan subhanallah di masa pandemi ini teman-teman, yang namanya ilmu itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, kita dalam keadaan di rumah, tidak harus keluar rumah. Kita bisa buka misalnya kajian-kajian atau halaqah-halaqah, kita dengar, kita belajar, kita catat, kita amalkan apa yang kita dapatkan. Jangan sampai kita merasa kita sudah berhenti dari yang namanya belajar. Karena sesungguhnya yang namanya belajar, memantaskan diri untuk berilmu itu adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana kita mau memberikan sesuatu kepada anak didik kita kalau kita tidak memilikinya? Gelas atau botol yang ada airnya, saya bisa berikan kepada Ummu Inas. Ustazah Ummu Inas, ini air, ada airnya botolnya. Tapi kalau botolnya nggak terisi air, saya malu untuk memberikan. Apa yang mau saya berikan? Nggak ada isinya. Maka kita katakan dalam diri kita masing-masing, teruslah belajar, teruslah belajar. Sampai kapan, kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai kapan belajar itu wahai ya Aba Abdillah? Kata Imam Ahmad tuh punya kunyah Abu Abdillah. Sampai kapan ya wahai Aba Abdillah? Kata Imam Ahmad, sampai Allah wafatkan diri saya. Jadi terus belajar. Walaupun ustazah sekarang misalnya sudah mencapai gelar S2, S3, tapi terus yang namanya belajar itu terus, terutama belajar ilmu agama. Karena sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum kita butuhkan hanya 3-4 kali, tapi kebutuhan ilmu untuk kehidupan kita itu jauh lebih banyak daripada makan dan minum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang terus belajar dan belajar, karena sejatinya kita manusia adalah pembelajar. Barakallahu fikunna jami'an, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari yang sedikit ini bisa membawa manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.